Membicarakan kelanjutan dari sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kita masih bersama Mas Heri Firmansyah di sini, pakar hukum, dan juga ada tim dari tim pengacaranya Pak Ferdi Sambo, yaitu Bang Rassan Mallah Aritonang. Ini masuk ke dalam pembuktian, bisa dikatakan ini mungkin proses paling panjangnya lah nanti. Dari tim pengacara Ferdi Sambo sendiri, berapa saksi ini yang akan disiapkan nanti, Bang Rassan Mallah? Timothy, sampai hari ini kami masih mencoba menjajaki, jadi kami belum punya jumlah pasti karena kami masih mencoba menjajaki saksi-saksi yang relevan untuk memberikan keterangan terkait pokok perkara ini dan bisa membuka dengan terang fakta-fakta, terutama terkait dengan kepentingan hukum Pak Ferdi Sambo dan Bu Putri ya dalam peristiwa pidana tersebut gitu. Jadi kami masih terus menjajaki dan bukan cuma saksi, juga kami mengumpulkan alat bukti yang lain ya, sesuai ketentuan pasal 184 KUHP. Tetapi sekali lagi sebagian besar bukti termasuk juga saksi itu pasti utamanya bersandar pada semua saksi-saksi yang tersedia di dalam berkas perkara yang sudah diperiksa oleh penyidik dan ada di dalam berkas perkara penuntut umum. Itu pasti yang paling banyak ada di sana nanti. Makanya penting sekali kami bisa mendapatkan semua berkas, semua berita acara pemeriksaan dari semua saksi tersebut supaya jangan ada yang terlewatkan gitu. Supaya bisa sama-sama saling membuktikan secara seimbang nanti di persidangan. Timothy. Kalau target dari tim pengacara sendiri saat ini itu apa yang ingin dibuktikan? Apakah membuktikan bahwa tidak ada perencanankah? Atau membuktikan mungkin tidak ada keterlibatankah? Atau tetap mengakui adanya upaya mungkin melukai tapi bukan membunuh? Atau apa sebenarnya targetnya saat ini untuk dibuktikan kepada Ferdi Sambo? Pertama kan yang harus dibuktikan apakah benar peristiwa itu ada dulu, Timothy. Setelah peristiwa tersebut ada, siapa pelakunya, dan dari uraian siapa pelakunya tersebut baru bisa dicocokkan apakah pelaku itu baik Ferdi Sambo, Bu Putri, Kuat Ma'ruf, Ricky, termasuk sebenarnya Eliezer. Apakah para pelaku ini memenuhi unsur-unsur delik yang ditentukan di dalam ketentuan pasal 338 dan 340 KUHP. 338 bicara soal dotslah, itu pembunuhan biasa. 340 itu mort. Dia itu sifatnya sebuah kesengajaan yang sebelumnya dengan rencana, itu kan. Nah, kualifikasi ini nanti yang harus dibuktikan satu persatu. Mana yang fit, mana yang memenuhi, itulah yang kemudian nanti diputus oleh hakim. Nah, tugas pengacara, tugas sebenarnya jaksa, karena kita sama-sama penegak hukum adalah mengungkap ini secara utuh. Tadi sekali lagi, apakah ini masuk ke dalam kualifikasi 338 atau 340. Begitu juga nanti bicara soal obstruction of justice-nya. Apakah ini berkaitan dengan Undang-Undang ITE atau ini lebih pada 221, perintangan penyidikan dan seterusnya. Nah, itu ke depan yang harus dibuktikan baik dari sisi jaksa juga dari sisi kami. Jadi tidak ada orientasi bahwa ini kita tujuannya memenangkan perkara untuk bisa membebaskan terdakwa. Saya pikir bukan itu arahnya, tetapi arahnya untuk sama-sama melihat ini secara objektif gitu. Mereka yang bersalah, sekali lagi Timothy, itu harus bertanggung jawab secara hukum, itu clear. Tetapi juga orang yang tidak bersalah, orang yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa ini dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara pidana, tentunya harusnya tidak dipidana hanya karena dia misalnya ada di situ sedang menutup jendela, misalnya seperti Kuat Ma'ruf atau terdakwa yang lainnya. Nah, ini yang harus secara fair nanti, mudah-mudahan sekali lagi kita punya majelis hakim yang berpengalaman dalam menangani perkara ini, sudah senior semua. Mudah-mudahan beliau-beliau bisa melihat perkara ini secara jernih dengan pengalaman yang ada pada mereka ya. Itu Timothy. Ini menarik juga. Nah, apakah memang itu adalah pendekatan yang harus diambil? Kalau penyidik, seingat saya penyidik itu diarahkan untuk praduga bersalah. Jadi menganggap seseorang bersalah lalu mencari buktinya, itu penyidik lah begitu. Nah, kalau pengacara dan jaksa ini sebenarnya harusnya bagaimana, Mas Heri? Dugaan kalau orang awam melihatnya, jaksa ya harus punya sikap yang sama juga, menduga orang tersebut bersalah sehingga mencari bukti dan mencari upaya. Pengacara tidakkah sebaliknya ya menganggap bahwa tentu ada unsur mungkin yang berlebihan atau apapun itu sehingga harus dibuktikan. Ya jangan sampai hukumannya melebihi perbuatan yang dilakukan atau mengincar hukuman paling ringan. Nah, itu kan dua hal yang mungkin berbeda gitu, Mas Heri. Ya, pertanyaan Mas Timo ini cerdas ya. Ini memahami betul sehingga ketika ada jawaban dari kuasa hukum atau penuntut umum itu pasti berasal dari presumption-nya mereka.
tentu kuasa hukum tidak lepas dari beranjak presumption of innocence, Mas. Ya. Asas praduga tidak bersalah. Mungkin akan putus asas praduga tidak bersalah itu setelah putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap, final and binding, begitu ya. Kita mengatakan demikian. Tapi dari sisi penuntut umum, pastinya tadi benar kata Mas Timo, harus membuktikan bagaimana orang itu bersalah dengan alat bukti yang ada. Maka presumption bukan presumption of innocence, tapi presumption of guilt. Dalam konteks bahwa tadi dikaitkan dengan perkara ini, sebenarnya gampang saja sih Mas. Di kasus obstruction of justice kan kemarin sudah didengar juga keterangannya. Ada yang mengatakan melihat ada mayat misalnya. Benar nggak dia melihat mayat itu? Sehingga tidak lagi berdebat kita ini ada tindak pidana atau tidak. Berarti kita menggugat lagi proses penyidikan, penuntutan, kan begitu. Tapi dalam konteks bahwa ini sudah clear ada tindak pidana, tinggal menemukan tersangkanya dengan porsinya, mungkin itu yang akan jadi sasaran berikutnya kan. Tapi kita tidak lagi mendebat tindak pidana ini ada atau tidak, kan begitu. Itu yang pertama ya Mas. Kemudian yang kedua, kalau kita mau fair, objektif menilai hal ini, maka harusnya tadi masing-masing juga menyampaikan kebenaran yang benar. Jangan hanya menggugat di samping sana harus benar, si ini harus benar, gitu. Tapi semuanya harus benar. Baradae harus menyatakan yang sebenarnya, Pak Kuat, Bribka RR, Pak Ferdi Sambo, Bu Putri, ini kan jadi ada equality before the law, ada asas persamaan di muka hukum di situ. Jadi tidak ada yang saling menggugat dan kemudian mengatasnamakan nanti yang menurut versinya yang paling benar, karena kebenaran itu akan diuji di pengadilan. Dan kita akan melihat bukti-bukti ini kan hampir tidak ada ya Mas untuk mendukung hal ini. Kalau kita boleh katakan yang kuat itu adalah hanya keterangan dari masing-masing orang. Karena ketika bicara tentang eyewitness, saksi mata yang ada di tempat kejadian perkara, hampir semuanya mohon maaf menjadi terdakwa dalam kasus ini. Maka mereka secara tidak langsung boleh dikatakan punya conflict of interest, konflik kepentingan hukum tadi. Itu nggak salah. Apakah mereka mau membela diri dan mengatakan tidak tahu, tidak melakukan, itu hak mereka. Itu hak mereka. Tinggal bagaimana membuktikan di pengadilan. Tapi yang sangat disayangkan selain eyewitness-nya tidak ada, bukti yang lain untuk mendukung hal ini, katakanlah alat bukti petunjuk CCTV pun tidak ada. Nah, mengapa hal itu kemudian bisa tiada kan? Jadi persoalan yang harusnya dijawab dari kasus obstruction of justice-nya, baru kemudian bisa mengarah kepada kasus yang utamanya untuk membuktikan ada tidaknya 338 dan 340 KUHP terhadap siapa yang melakukan tindak pidana. Kan begitu. Tapi kalau tadi kita menggugat tindak pidananya lagi, mohon maaf berarti penyidikannya kita soal lagi. Nah, sedangkan penyidikan itu sudah berjalan lumayan lama, kemudian ada rangkaian peristiwa besar yang itu saling kait-mengkait, mungkin bisa katakan sebagai perbuatan berlanjut juga, karena itu menuju pada satu titik tertentu, adanya kematian seseorang di situ kan. Tapi sekali lagi kita dalam posisi netral, kita hanya meminta agar nanti dalam konteks ini semua menyatakan kebenarannya. Ya, jangan menggunakan versi kebenaran masing-masing saja, tapi kebenaran itu sendiri seperti apa kan begitu? Jadi untuk mengungkap kebenaran bukan untuk menyelamatkan diri lah. Mudah-mudahan itu, Mas. Siapapun itu gitu ya. Nah itu benar seperti kata Mas Heri tadi, memang disayangkan ada beberapa hal seperti CCTV saja kalau ada rekaman itu ini akan sangat membantu. Terutama kalau kita lihat dalam detail kasusnya setelah direkayasa ulang di lokasi, ada banyak bagian yang memang akhirnya hanya bisa bergantung pada keterangan-keterangan dari para terdakwa saja karena tidak ada bukti lain yang bisa membuktikan hal tersebut. Padahal yang perlu dibuktikan adalah hal seperti kata apa yang diucapkan. Ini Bang Rasa Mala mungkin kita ingat bagaimana sempat akhirnya diperdebatkan kata-kata apa atau perintah seperti apa yang diberikan oleh Ferdi Sambo kepada Eliezer, apakah itu kata hajar, sementara dari pihak seberang mengatakan bahwa memang jelas perintahnya adalah perintah tembak begitu. Nah ini bagaimana mungkin strategi dari penasihat hukum juga nih Bang Rasa Mala untuk membuktikan sebenarnya kata apa yang diucapkan itu, karena kata ini bisa juga menjadi sesuatu yang menentukan bagi klien Anda, tapi di sisi lain ya itu tidak ada CCTV, tidak ada hal lain yang bisa membuktikan apa yang diucapkan oleh Ferdi Sambo selain kesaksian dari para terdakwa yang ada di lokasi. Ya, pertama begini, memang benar CCTV itu beberapa itu rusak lah, ada upaya untuk menghapus dan seterusnya ya, rusak CCTV itu. Tetapi ada juga CCTV yang tersisa tuh, mungkin nanti mudah-mudahan bisa ditunjukkan di depan pengadilan untuk mengungkap mungkin sebagian dari peristiwa ini ya. Ini di luar CCTV yang sempat menyebar di masyarakat gitu ya, Bang Rasa Mala ya?
CCTV yang waktu masuk Saguling, kemudian ada CCTV juga katanya yang di di Duren 3 ketika masih ada Joshua. Nanti kita lihatlah itu, mudah-mudahan itu bisa dihadirkan di persidangan gitu kan. Kemudian yang kedua, dalam konteks pembunuhan, sebenarnya dalam banyak kasus pembunuhan juga ditemukan tidak ada CCTV, tetapi bisa tetap diungkap. Artinya keterangan saksi-saksi yang lain itu kalau memang bersesuaian dengan alat bukti, kan ada uji balistik, ada forensik, dan seterusnya. Kalau itu kemudian saling berkesesuaian, itu kan bisa juga digunakan. Kemudian yang ketiga, dalam konteks apa yang disampaikan oleh klien kami, ini persoalannya kan masyarakat menyimpulkan lebih awal begitu. Padahal yang disampaikan itu sebagian fakta pada tanggal 8 ketika terjadi penembakan itu, apa yang disampaikan oleh Freddy Sambo kepada Eliezer, sehingga Eliezer melakukan penembakan berdasarkan berita acara pemeriksaan Freddy Sambo yang dia sampaikan waktu itu adalah hajar cat begitu. Ini kan sesuai BAP saja yang disampaikan. Tetapi bagaimana kemudian Richard bisa menafsirkan hajar cat itu sebagai sebuah penembakan? Itu kan mesti dirangkaikan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya. Itu nanti yang kita lihat dalam persidangan. Apakah instruksi itu ada kaitannya dengan pertemuan di tanggal 8 sore sebelum pergi ke Duren 3, yang kemudian Ricky sebelumnya dipanggil, kemudian setelah itu Richard dipanggil. Ada hubungannya dengan itu. Nanti sama-sama kita lihat keterkaitan hubungan-hubungan itu. Jadi hemat saya, memang sebaiknya kita tidak menarik kesimpulan lebih awal dari sedikit fakta yang disampaikan tersebut. Itu kan memang ada pertanyaan waktu itu dari media, apa sih yang disampaikan waktu itu? Nah, ini ada perbedaan memang, karena Richard sendiri dalam keterangan di BAP-nya juga di dalam dakwaan disebut bahwa instruksinya adalah woi tembak woi tembak woi. Kan ini ada dua berarti keterangan yang berbeda. Makanya nanti biar kita cek kesesuaiannya dengan peristiwa-peristiwa, rangkaian peristiwa sebelumnya. Nanti dari situ pasti ketemu lah bagaimana kemudian kaitan dengan hal tersebut, yang benar yang mana, kemudian dan bagaimana kemudian peristiwa tersebut sampai menimbulkan akibat Joshua ditembak dan menjadi korban. Nah itu saya pikir ke depan. Jadi sama-sama kita tidak perlu menyimpulkan terlalu awal, biarkanlah proses ini di dalam persidangan nanti masing-masing membuktikannya. Saya yakin nanti dari rangkaian cerita utuh, tapi sekali lagi ini hanya bisa diungkap kalau semua pihak menyampaikan secara utuh, lengkap semua rangkaian peristiwanya. Nanti mudah-mudahan majelis hakim bisa menilai soal itu lewat keyakinan hakim tentunya. Oke, jadi khusus untuk bagian kata-kata apa yang digunakan, memang pegangannya berdasarkan kesaksian saja, begitu, kesesuaian dari kesaksian itu saja mungkin yang bisa dilakukan, karena yang saya sebut tadi, Rasa Mala, ini sepertinya akan sangat menentukan apakah perintah itu benar-benar perintah untuk membunuhkah atau perintah mungkin untuk melukai atau menghajar gitu. Jadi apakah ini titik yang paling menentukan, saya bisa katakan, untuk klien Anda? Ya, Timothy, sekali lagi itu memang tanggal 8 kalau ditanya apa sih dialognya ketika terjadi penembakan tersebut, berdasarkan BAP Freddy Sambo memang dia sebut hajar cat, begitulah di dalam BAP-nya. Bahwa Richard Eliezer menyampaikan dalam BAP-nya bukan hajar cat, tetapi dalam BAP-nya disebut woi tembak, langsung dibilang tembak. Enggak masalah, ini nanti kita lihat juga kan kesesuaiannya dengan alat bukti yang lain dan dengan rangkaian peristiwa-peristiwa yang lain. Jadi memang itu tidak bisa serta-merta menjadi kesimpulan bahwa yang satu bilang hajar, yang satu bilang tembak, kemudian berarti ada tindakan yang melampaui instruksi misalnya. Nggak bisa juga ditarik kesimpulan lebih awal seperti itu. Kita masih harus memverifikasi soal itu nanti di pengadilan, apakah itu betul melampaui atau memang dia berdasarkan rangkaian peristiwa sebelumnya dia menangkap persepsi bahwa itu maksudnya adalah penembakan. Nanti sama-sama itu kita sajikan di persidangan, kita lihat pengujiannya gitu. Oke, nah terakhir Mas Heri, mengikuti persidangan yang akan mulai berlanjut lagi pada Selasa, tanggal 1 November nanti, dan ternyata ini masih akan cukup panjang lah untuk beberapa pekan ke depan. Apa yang mungkin harus diingat oleh masyarakat yang menyaksikan juga jalannya sidang, yang mungkin tidak seluruhnya juga terbuka. Kita nggak tahu, proses pembuktian beberapa hal menjadi sangat sensitif sehingga tidak dibuka. Apa yang harus ada dalam benak masyarakat, apalagi kalau tadi Bang Rasa Mala mengingatkan ya jangan terburu-buru juga gitu. Ini proses hukum sedang berjalan, proses peradilan ini adalah tahapan akhir untuk menemukan kebenarannya. Ya, yang pasti kasus ini masih ada upaya untuk
mengujinya di persidangan itu ya Mas ya. Dan itu belum ada putusan akhirnya. Tapi dalam konteks bahwa jalinan cerita ini tidak utuh, ini harus dicari siapa yang membuat tidak utuh cerita ini. Sehingga tidak setiap orang mempunyai kebenaran atau nilai yang sama secara objektif menilai ini. Ya kan? Jadi kalau misalnya tadi dikatakan bahwa ini harus objektif, ini harus lengkap, ya lengkapnya yang mana? Karena bagian bukti-bukti itu ada yang kemudian tidak ditemukan kembali. Nah, ini yang dalam perlu catatan dicari. dengan sengaja mungkin dihilangkan gitu. Ini itu menjadi yang sesuatu perlu yang penting dicari kan Mas Timo. Siapa yang kemudian menghilangkan ini sehingga jalannya tidak utuh. Andai kata kita berandai-andai begitu, walaupun nggak boleh sebenarnya Mas Timo, tapi kalaupun diperbolehkan berandai-andai, andai kata kemarin tidak hilang bukti-buktinya, saya rasa tidak ada yang akan terseret sampai sejauh ini kan, tidak ada pertanggungjawaban pidana yang melebihkan tadi, yang bukan kesalahan, yang bukan porsinya malah diajukan ke muka persidangan. Saya rasa tidak akan sejauh itu. Maka ini yang perlu dicari titik temunya dulu. Mengapa dihilangkan? Siapa yang mencoba menghilangkannya? Atas alasan apa itu kan? Nah ini penting untuk kemudian bisa mengetahui kalau sampai terjadi korelasi dengan tindak pidana yang terjadi adalah pembunuhan. Inilah yang kemudian menjadi benang merah ya Mas Timo. Sehingga kita tidak lagi kemudian menaruh kecurigaan atau bersyakwa sangka bahwa si A yang paling bersalah, gitu kan? Si B yang paling benar begitu. Jadi perdebatan kata pun menurut saya bisa runtuh ketika ada rekonstruksi. Tadi yang Mas Timo di awal sudah di prolog sudah sampaikan begitu kan? Apakah orang-orang yang berada di sana itu dalam itikadnya apa, nawaitunya apa? Apakah sekedar hanya mengetahui saja? Atau apa yang mereka pakai, apa yang mereka gunakan secara detail sehingga dapat mengetahui sebenarnya esensi dia hadir di sana pada saat tempat kejadian perkara itu apa. Nah ini agar tadi masing-masing orang bisa dinilai benar-benar secara objektif bahwa si A bersalah, si B tidak bersalah kan. Menurut saya itu Mas Timo. Tidak memang hakim harus sangat-sangat jeli gitu ya Mas Heri ya. Betul, melihat karena adanya mungkin barang bukti yang bisa sangat membantu ini tidak ada, sehingga apa yang tersedia ini harus sangat-sangat dilihat secara detail, dimaksimalkan barang bukti yang ada atau alat bukti yang ada. Baik, kita akan ikuti terus sidangnya yang akan dilanjutkan pada tanggal 2 nanti khusus untuk sidang Ferdy Sambo atau kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Sementara hari ini juga akan ada sidang yang akan dilangsungkan terkait dengan obstruction of justice atau perintangan penyidikan pagi hari ini. Nanti kita akan juga ikuti. Bang Rasa Mala, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat mempersiapkan proses pembuktian yang akan dimulai pada tanggal 2 November nanti. Mas Heri juga terima kasih sudah hadir di studio kami. Salam sehat, terima kasih, selamat pagi Bang Rasa Mala dan juga Mas Heri. Terima kasih Mas Heri. Selamat pagi Mas Timo. Dan saudara kami akan kembali lagi dengan informasi